Allah jadikan kita para pencinta majelis maulidnya Sayyidul Wujud baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sama-sama kita hormati orang tua kita, guru besar kita Sayyidul Walid Al-Habib Abdullah bin Salim Al-Atas, mata'anallah bitoli hayati syarifah, amin. Kita doakan semoga Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, Allah tambah istiqomahannya, amin amin ya rabbal. Dan juga yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Ustadz Firdaus, Ustadz Nurdin, dan juga Ustadz Sarmin beserta asatidzah lainnya, juga para laskar kita, laskar FPI, dan juga semua para santri. Mudah-mudahan hadirnya beliau-beliau ini menjadi penyebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, pada malam hari ini kita memperingati haul Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang wali besar di zamannya yang dikatakan indah zikri solihin, di mana tempat disebutkan nama orang soleh seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, tanzilur rahmah, maka turun rahmat Allah di tempat tersebut. Makanya di tempat haul seperti ini kita banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan berkahnya Syekh Abdul Qadir Jailani, Allah kasih kabul hajat kita, amin. Dan setiap orang yang hadir ke tempat haul Syekh Abdul Qadir Jailani ini keberkahannya, barokahnya itu beda-beda sesuai kadar husnudzonnya kita sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau Syekh Abdul Qadir Jailani termasuk ulama yang memiliki santri murid yang banyak. Ada satu dari santrinya Syekh Abdul Qadir Jailani, santri yang satu ini belajarnya agak kurang, kerjaannya bikinin kopi, bikinin teh, bawain sendalnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian hadirin, ada orang yang hasud, yang gak suka sama Syekh Abdul Qadir Jailani, mengadukan kepada orang tua santrinya. Kata orang ini mengatakan, hei, anak kamu ini di Syekh Abdul Qadir Jailani bukan belajar, dijadiin pembantu, disuruh bikin kopi, disuruh bikin teh, disuruh bawain sendal. Ini orang tua santri marah, hadirin. Ini orang tua santri marah, ngedatengin Syekh Abdul Qadir Jailani. Ketika udah datang di rumah Syekh Abdul Qadir Jailani, dibawa pulang anaknya. Tapi subhanallah hadirin, ini anak yang katanya enggak belajar, ketika ditanya nahu paham, ditanya sorof paham, ditanya fikih tasawuf, ditanya balaghah paham. Ternyata ini santri mendapatkan ilmu laduni akibat keberkahan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Gak lama ini ayahnya orang santri ini mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, anak kita ini baru sebentar saja mondok di tempatnya Syekh Abdul Qadir Jailani, udah pinter, udah alim. Lalu bagaimana kalau mondoknya lama sampai bertahun-tahun? Kemudian nggak lama, beberapa hari kemudian, ini anak sama orang tuanya diantarin lagi ke pondoknya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ketika udah di hadapan Syekh Abdul Qadir Jailani, ini orang tua minta maaf, wah Syekh Abdul Qadir Jailani, kita minta maaf kepadamu, kita kemarin suudzon kepadamu karena ada orang yang bilang bahwa anak kita nggak belajar tapi dijadiin pembantu. Nah hari ini kita akan membalikin anak laki-laki kita untuk kembali belajar kepadamu, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian beliau mengatakan, sebenarnya saya ingin mengajari anakmu lagi, saya ingin mengajari anakmu lagi seperti kemarin-kemarin, tapi udah nggak bisa, udah terputus keberkahan saya kepada anak ini. Kenapa? Karena suudzonnya, karena buruk sangkanya orang tua murid tadi sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Makanya hadirin, hati-hati sama wali-wali Allah. Kita jaga hati kita, jangan ada sedikit pun suudzon sama mereka. Mudah-mudahan yang hadir di tempat ini termasuk yang Allah jaga hatinya dari suudzon, amin. Sehingga mendapatkan keberkahan sempurna dari Syekh Abdul Qadir Jailani, amin ya rabbal. Dan juga hadirin, pada malam hari ini kita memperingati maulid seorang insanul kamil,
manusia lengkap, manusia sempurna yang terlahir dalam keadaan sujud tanpa sedikit pun darah, yang ketika terlahir semua berhala patung-patung yang ada di Mekah hancur seketika karena keagungannya Sayyidina Muhammad. Sebelum Nabi lahir ada api besar yang udah ratusan tahun nggak bisa padam, disembah sama orang-orang Majusi. Kapan api ini padam? Ketika dilahirkannya Sayyidina Muhammad. Malam hari ini kita memperingati kelahiran seorang yang mencintai kita luar biasa, yang perhatiannya sama kita luar biasa, mencintai kita jauh sebelum kita lahir di dunia ini. Pernah hadirin suatu ketika Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu alaihi wasallam lagi ngumpul dengan para sahabatnya di Masjid Nabawi. Kemudian Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam beliau bergumam, ngomong sendiri. Kata Nabi, ya ahbabi, mata arahum, mata alqahum. Wahai kekasihku, kapan aku bisa melihat kalian? Kapan aku bisa berjumpa dengan kalian? Ini para sahabat saling menengok satu sama lain. Kemudian Nabi mengulang lagi, ya ahbabi, mata arahum, mata alqahum. Kapan aku bisa melihat kalian? Kapan aku bisa bertemu dengan kalian? Ini sahabat masih diam hadirin. Nabi mengulang lagi 3 kali. Kata Rasul, ya ahbabi, mata arahum, mata alqahum. Wahai kekasihku, kapan aku bisa melihat kalian? Kapan aku bisa berjumpa dengan kalian? Ada di antara sahabat yang memberanikan diri bertanya sama Rasul. Kata sahabat, ya Rasulullah, alasna bihababik, bukankah kita para kekasihmu sudah ada di depanmu, sudah kau pandang? Kata Nabi, lasum bihababi, kalian bukan kekasihku. Ini kaget para sahabat. Tapi Nabi mengatakan, walakinnakum ashabi, akan tetapi kalian sahabat-sahabat sejatiku. Sahabat nanya lagi, ya Rasulullah, kalau bukan kita para kekasihmu yang dari dulu berjuang bersamamu, jihad bersamamu, perang bersamamu, waman ahbabuka ya Rasulullah, kemudian siapa kekasihmu ini yang kau panggil-panggil dari tadi, yang kau ingin berjumpa dengannya? Kata Nabi, ahbabi, kekasihku, qaumun min ummati, golongan dari aku punya umat, lam yarauni, yang datang setelah aku gak pernah melihat aku secara langsung, gak pernah mendengar hadis dari aku secara langsung. Akan tetapi kata Nabi, walakinnahum amanu bi, akan tetapi mereka beriman kepadaku. Jadi kata Nabi hadirin, kekasih-kekasih Rasul itu orang yang datang setelah Nabi, yang gak pernah melihat Nabi, tapi mereka beriman sama Nabi. Kalau kita sekarang hadirin, saya tanya antum semua, pernah tidak melihat wajah Nabi? Pernah tidak? Pernah tidak mendengar hadis dari Nabi langsung? Tapi kalau saya tanya antum semua beriman tidak sama Nabi? Siap menjalankan syariatnya Nabi? Siap menjalankan sunnahnya Nabi? Insya Allah kita termasuk orang yang dirindukan oleh Sayyidul Wujud baginda Nabi besar Muhammad, yang Nabi cintanya luar biasa sama kita. Bahkan ketika akhir hayatnya, ketika Nabi SAW merasakan rasa sakit sakaratul maut, ini rasa sakit sakaratul maut hadirin, kata ulama, sakitnya itu ibarat kayu yang penuh dengan duri. Ini kayu dimasukin ke mulut seseorang sampai masuk ke dalam perutnya, kemudian ditarik sekencang-kencangnya sampai seluruh isi perutnya keluar. Nah ini ibarat rasa sakit sakaratul maut. Nabi ketika merasakan rasa sakit sakaratul maut, dalam hatinya mengatakan, aku saja Habibullah, kekasihnya Allah, sudah sakitnya luar biasa, lalu bagaimana dengan umatku? Nabi lagi merasakan sakit yang luar biasa, ingat sama kita, berdoa, ya
Ya Rob, Allahumma sakin alayya wa khafif ala ummati. Ya Rob, lebih sakitkan lagi, lebih pedihkan lagi rasa sakit sakaratul mautku ini, aku ridho ya Rob karena Nabi. Asalkan sebagai gantinya kau ringankan rasa sakit sakaratul maut umatku. Orang kayak gini hadirin yang pantas untuk dijadikan idola. Kalau kecintaan Nabi sama kita udah nggak diragukan lagi, betul. Lalu bagaimana cintanya kita sama Rasul? Kalau kita mau tiru, maka tiru para sahabatnya Nabi. Mereka generasi zahab, generasi emas. Kalau kita baca di kitab Hayatus Sahabah, banyak kisah-kisah sahabat yang luar biasa perjuangannya untuk Nabi. Di dalam kitab Sahih Bukhari ada wanita Ansor dari Bani Dinar yang cintanya luar biasa sama Nabi, melebihi cinta pada orang tuanya, pada anaknya, pada suaminya. Pernah suatu saat ketika Nabi berperang dengan sahabatnya, ini wanita Ansor Bani Dinar, dia khawatir dengan keadaannya Nabi, dia was-was, dia nggak tenang Nabi ketika berperang. Kemudian hadirin, ini wanita Ansor Bani Dinar menunggu di perbatasan kota Madinah, nunggu pasukan yang datang. Ketika udah datang ini pasukan, ditanya kaifahal Rasulullah keadaannya gimana? Wanita ini dikabarin, a'adzamullah ajraki, ayahmu sudah meninggal syahid dalam peperangan. Dia nanya lagi kaifahal Rasulullah keadaannya gimana? Dikabarin lagi, a'adzamullah ajraki, suamimu sudah terbunuh dalam peperangan. Dia nggak peduli, dia nanya lagi kaifahal Rasulullah kabarnya gimana? Dikabarin lagi, a'adzamullah ajraki, anakmu sudah terbunuh dalam peperangan. Habis berarti keluarganya, ayahnya terbunuh, suaminya terbunuh, anaknya terbunuh, tapi terus yang dikatakan kaifahal Rasulullah kabarnya gimana? Dia diberitahu Rasulullah fi khairin wal afiyah, Nabi dalam keadaan baik-baik saja. Dulani ilaih, tunjukkan aku di mana Nabi Muhammad. Ketika dia melihat Nabi dalam keadaan sehat wal afiyah, mengatakan kullu musibah duna jalal, semua musibah yang menimpaku asal enggak berkaitan dengan engkau ya Rasulullah, maka aku anggap kecil seluruh musibah itu. Keluarganya meninggal, ayahnya meninggal, suaminya meninggal, anaknya meninggal dalam peperangan, asalkan Nabi sehat walafiat, dia anggap kecil. Ini baru mahabbah sama Sayyidina Muhammad. Lalu bagaimana kecintaan kita sama Nabi? Kalau mau niru sahabat udah nggak bakal bisa, betul? Di antara bukti cinta kita sama Rasul, hadir maulidnya Nabi. Juga kita sering bersolawat sama Nabi, karena dikatakan man ahabba syai'an aksal min zikri. Pecinta selalu menyebut-nyebut nama orang yang dia cinta. Hadirin, kalau kita bersolawat sama Nabi, sering menyebut-nyebut nama Nabi, itu minal alamah, diantara bukti kita cinta sama Nabi. Karena di akhir zaman ini hadirin, umat Islam di zaman Facebook, Instagram, kita dibuat sulit untuk beramal dengan rasa ikhlas, betul? Tidak ada satu amal perbuatan yang pasti akan diterima di dunia ini kecuali bersolawat pada Siti Wujud baginda Nabi besar Muhammad. Mereka para ulama ketika beribadah, ketika saum, ketika sholat, ketika sujud, ada keraguan dalam hatinya. Sampai-sampai mengatakan amaluna baina qabuli wa radiha ila salata ala nabi. Amal ibadah kita ini antara ditolak atau diterima. Mereka sendiri ulama nggak tahu kecuali sholawat sama Sayyidil Wujud baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini khususiyah untuk Nabi karena tinggi derajatnya, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak pengen ngecewakan cipta hambanya yang telah memuji kekasihnya. Bahkan hadirin, bukan hanya diterima, Allah lipat gandakan. Kata Nabi, man shalla alayya sholatan wahidan sallallahu biha alaihi asran.
Orang yang bersalawat sama saya 1 kali, kata Nabi, alal aqal minimal Allah salawat sama dia 10 kali. Kita salawat sama Nabi 1 kali, Allah salawat sama kita 10 kali, maka 10 rahmat Allah turun sama kita. Hadirin, jangankan 10 rahmat Allah turun, 1 saja rahmat Allah turun sudah jauh lebih berharga daripada dunia dan segala isinya. Kenapa? Karena dengan 1 rahmat Allah saja sudah cukup untuk memasukkan seorang hamba pada surganya Allah Subhanahu. Malaikat saja yang Allah kasih ilmu luar biasa, Allah kasih ilmu bisa menghitung tetes butir hujan yang turun dari zaman Nabi Adam sampai nanti yaumil kiamah, yaumil akhir, mengatakan analah akhir, aku nggak mampu menghitung derasnya pahala orang-orang yang bersalawat sama Nabi Muhammad SAW. Makanya hadirin, kerugian besar bagi umatnya Rasul yang nggak mau salawat sama Nabi. Satu-satunya amalan yang nggak bakal diterima, yang bakal diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat amal yang lain, Allah nyuruh kita saum, Allah nggak puasa, betul. Allah nyuruh kita zakat, Allah nggak zakat. Allah nyuruh kita naik haji, Allah nggak naik haji. Tapi sebelum Allah nyuruh kita sholawat, terlebih dahulu Allah bersolawat sama Sayyidul Wujud baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya pernah ditanya di antara guru besar di Masjidil Haram, di antara guru para habaib Indonesia, termasuk guru Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Shihab, yaitu Adai Ilallah Al-Alamah Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Beliau ditanya sama santrinya, sama muridnya, wahai Sayyid Muhammad, apa yang sedang Allah lakukan sekarang? Kata beliau, Allah Subhanahu Wa Taala agak berhenti salawat sama Nabi. Beliau menggunakan dalil dalam Al-Quran, kata Sayyid Muhammad, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah Subhanahu Wa Taala gak berhenti sedang salawat sama Nabi, yusholluna 'alan nabi. Kalau santri ayah santri, Ya. santri ayah santri, Ayah. ini yusholluna ini fi'il madi atau mudhari? Santri yang belajar nahu yang namanya yusholluna ini termasuk min alamah fil mudhari. Fil mudhari ini di kitab nahu dikatakan tuhidul zamanul hadir wastiqbal, menunjukkan pada suatu perbuatan pekerjaan yang sedang dilakukan dan terus menerus dilakukan sampai nggak ada akhirnya. Berarti Allah Subhanahu Wa Taala gak berhenti salawat sama baginda Nabi besar Muhammad. Nah hadirin, Allah saja zat yang menciptakan Nabi, yang gak butuh syafaatnya, terus menerus bersolawat sama Rasul. Lalu bagaimana kita hadirin? Kita ini orang yang dikatakan halaka malam yarawni fi yaumil qiyamah. Sungguh celaka, sungguh rugi, kata Nabi, orang yang gak bisa memandang wajahku nanti fi yaumil qiyamah di mahsyar. Lalu bagaimana agar kita dimudahkan memandang wajah tersebut, agar kita didekatkan dengan benderanya? Kata Nabi, aulanas fi yaumil qiyamah aksaruhum alayya sholatan. Paling utamanya manusia, paling dekatnya manusia dengan aku nanti fi yaumil qiyamah di mahsyar, yang paling banyak sholawatnya. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, Sallu alaihi. Ibarat ember hadirin, ibarat aqua terang, botol aqua terang tak? Ini botol aqua kalau kita tumpahin, otomatis daerah yang terlebih dahulu terkena basah oleh air tersebut adalah daerah yang dekat botol itu, betul? Betul. Begitu juga nanti di mahsyar fi yaumil qiyamah, ketika Nabi menumpahkan ember syafaatnya, botol syafaatnya, maka orang-orang terdekatnya lah, maka orang-orang yang sering bersalawatlah yang terlebih dahulu mendapatkan syafaatnya Nabi. Semoga Allah jadikan kita orang yang terlebih dahulu mendapatkan syafaatnya Nabi, amin ya rabbal Alamin. Dengan berkahnya para habaib alim ulama yang hadir pada malam hari ini, dengan berkahnya pembacaan maulid, kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita
angkat tangan kita. Allah jadikan lisan kita senang bersolawat sama Nabi. Amin. Allah jadikan hati kita senang memuji Nabi. Amin. Sehingga nanti di mahsyar kita dibangkitkan bersama Nabi, diizinkan melihat wajahnya Nabi, meminum telaga kausarnya Nabi. Nanti ketika kita meminum telaga kausar tersebut, langsung disuapin oleh tangan mulianya sujud baginda Nabi besar Muhammad. Amin amin Nabi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatan minal fitani. Akademini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.